Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Polbangtan, perkenalkan nama saya Miftauljana, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Sekarang saya sedang berada di kandang close house milik SMK Negeri 1 Sigi. Di sini saya akan melakukan wawancara seputar peternakan ayam yang berada di sini. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu ayam broiler. Ayam broiler atau juga biasa yang disebut dengan ayam ras pedaging merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas yang tinggi, terutama untuk memproduksi daging ayam. Baiklah, langsung saja kita mulai wawancaranya. Baiklah, sekarang saya sudah bersama pengelola kandang yaitu Pak Hadi. Pak, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Mohon waktunya sebentar. Iya. Sejak kapan Bapak mulai membangun usaha ini? Ini dimulai tahun 2020. Itu tepatnya itu ya tahun 2021 bangunnya dari bulan Desember sampai selesainya itu bulan Januari. Iya, awal bulan Januari. Apa saja kendala selama beternak ayam? Kendalanya banyak. Pertama, kita baru pertama kali menggunakan kandang glass house. Jadi menggunakan kandang seperti ini tidak semua orang bisa, karena baru. Karena itu kita masih membutuhkan penyesuaian diri untuk bisa menggunakan kandang glass house. Yang kedua, proses pemeliharaan menggunakan kandang glass house itu tidak sama persis dengan kandang open house. Cara pengolahannya juga ada hal-hal yang sangat prinsip yang membedakan dengan kandang open house, terutama misalnya dengan menggunakan alat pengatur atau alat kontrol di dalam kandang, di mana alat itu berfungsi bisa mengatur semua sistem di dalam kandang, terutama sistem pengaturan suhu ataupun temperatur, di mana temperatur ini selalu akan terjaga jika kita menggunakan kandang close house, sehingga kondisi ayam itu selalu dalam kondisi stabil. Nah, itu merupakan kelebihan dari kandang close house dibanding kandang open house. Dengan adanya kandang open house dengan sistem seperti tadi, itu harapannya tingkat kematian daripada ayam itu sendiri itu tidak begitu banyak. Nah, kemudian kegagalan itu rendah seperti itu. Lalu bagaimana cara agar ayam tetap sehat? Kalau ayam tetap sehat, ya, pertama memang pada prinsipnya ada dua macam. Mulai dari bibit, itu juga harus bibit yang bagus. Jangan dari bibit yang berasal dari perusahaan yang istilahnya kurang tidak bisa percaya kualitasnya. Yang kedua adalah manajemennya. Di manajemen pemeliharaan itu juga ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lakukan. Mulai dari persiapan kandang, itu kita harus bebas dari hama, apakah hama yang dilihat maupun hama yang tidak dilihat. Ya, bagaimana caranya bisa menjalankan itu atau menjalankan kandang itu dengan baik, yaitu dengan dengan tepat dan baik menggunakan desinfektan, ya, ataupun menggunakan deterjen. Jika menggunakan beberapa bahan itu tadi, itu bisa membantu untuk mempersiapkan kandang dan membersihkan hama ataupun bibit penyakit tadi. Yang kedua, ketika kita sudah masuk dalam proses brooding, di mana ayam sudah harus siap masuk. Ketika kita mempersiapkan brooding itu, wajib hukumnya kita dalam kondisi benar-benar siap dan bersih. Ya. Kemudian kandang brooding juga harus sudah siap
bagaimana mempersiapkannya? Yaitu dengan membuat kondisi kandang ini kan tadi dibuat sedemikian rupa sesuai dengan desain dari kandang close-house, sehingga nanti bibit atau DOC yang masuk tadi itu bisa dalam kondisi aman. Bagaimana proses itu bisa terjadi? Misalnya kita kalau sudah datang ayamnya, perlu mungkin ayamnya harus kita timbang. Kita timbang ini untuk mengetahui berat ayam, bahwa berat ayam itu pantas untuk kita pelihara. Dan yang kedua, maksudnya kita timbang supaya kita tahu bobot badan ayam. Karena ayam broiler itu ditimbang setiap minggu untuk mengetahui peningkatan bobot badannya setiap hari. Dengan demikian kita bisa mengatur ayam itu apakah ayam itu dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi dokter. Apakah ayam Bapak ini sering divaksin? Kalau vaksin itu memang sudah wajib hukum, ya. Karena sampai saat ini ternyata teknologi itu masih membolehkan kita untuk memberi vaksin. Hanya saja untuk di ayam kita ini, ya, ayam di kandang close-house ini, memvaksinasinya itu cukup 1 kali saja. Ya, hanya pada umur 18 atau umur 21 hari. Jadi dalam satu periode produksinya 1 kali saja vaksin melalui air minum. Itu vaksinnya boleh juga bermacam-macam reaksi. Tapi kalau kita di sini menggunakan satu jenis vaksin dari perusahaan. Mitra yang kita jalin kerjasama ini adalah perusahaan BSB. BSB ini sudah menyediakan pakan, obat, dan bahkan bibit DOC. Jadi kemarin kita menggunakan obat vaksin itu dari BSB. Penyakit apa yang sering menyerang peternak yang ada di sini? Jadi penyakit yang sering menyerang ternak kami yang ada di sini itu biasanya diamati itu kebanyakan penyakit polibasilosis. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Kalau pencegahannya kita selalu memberikan vitamin pada ayamnya, ya. Kemudian kalau misalnya reaksinya masih belum berubah, maka kita berikan antibiotik. Bisa memang ada diberikan antibiotik awal, dimana untuk memberikan stressing bagi penyakit agar penyakit tadi itu tidak bisa berkembang dan hidup di dalam tubuh tadi. Jika ternak tersebut sudah kena penyakit itu, apa obat yang diberikan? Yang selama ini yang diberikan selalu hanya dalam bentuk antibiotik. Merek dalam itu biasa disebut LS. Saya lupa ya nama singkatan LS ini, bahasa Inggris LS. Jadi LS ini sifatnya dia berspektrum luas. Maksudnya spektrum luas ini bisa membunuh bakteri gram positif dan gram negatif. Karena kedua jenis bakteri ini bisa menyerang air. Jadi itu kayaknya kita kasih untuk antibiotik. Biasa diberikan selama 3 hari saja berturut-turut. Setelah itu dilanjutkan dengan vitamin. Kalau vitaminnya bisa diberikan no stress, ya. Dan ada vitamin yang lain juga, tergantung dari stok yang ada. Jadi tidak selalu harus itu. Yang jelas fungsi vitamin itu sama, untuk membantu mengembalikan stamina ternak. Kemudian yang kedua, meningkatkan nafsu makan. Keempat, memastikan pertumbuhan. Kira-kira berapa jumlah pengeluaran setiap bulannya untuk biaya perawatan sama makannya? Ya. Jadi selama ini kita pelihara
itu kurang lebihnya ya untuk satu kandang itu sekitar 30 juta ya, untuk 12.500 satu kandang sampai panen. Jadi untuk apa semua? Banyak. Jadi untuk operasionalnya saja ya, bukan di luar dari pakan dan obat-obatan, karena itu yang ditanggung oleh mitra dan bibit. Yang ditanggung oleh mitra itu bibit, DOC, pakan dan obat vaksin. Selain daripada itu ada dana operasional yang lain, seperti misalnya gas, ya, kemudian solar untuk genset yang tiba-tiba mati, listrik, PLN, ya. Kemudian lagi ditambah lagi misalnya sekam untuk kebutuhan brodi, plastik, ya, kebutuhan brodi juga, dan ditambah lagi dengan biaya yang lain seperti misalnya konsumsi APK, itu juga harus kita siapkan. Dan ditambah dana tak terduga yang lainnya, misalnya dana pembersihan, misalnya menyemprotkan lingkungan kandang yang kotor, kita sudah sempat obat itu sebelum tidak akan air masuk itu kan kita semprot mati supaya tidak penuh dengan rumput lingkungan kandang. Dan yang lainnya ya yang beli seperti misalnya sabun cuci, deterjen, yang kita tidak duga kan biasa tidak cukup, dibeli deterjen 1 bungkus 2 bungkus beli lagi. Bagaimana dengan cara pemasaran? Nah, kalau untuk pemasaran, karena kita ini bermitra, ya, dari perusahaan mitra itu sudah menyediakan bakul-bakul yang membeli air kita. Jadi mereka sudah bekerja sama, ya, bagian pemasaran dari perusahaan mitra kita ini sudah bekerja sama dengan bakul-bakul atau pedagang dari pasar. Dari pedagang inilah mereka arahkan atau kerahkan untuk mengambil ayam kita. Jadi nanti begitu sudah ayam kita diambil, dibawa ke pasar, nanti perhitungan keuntungan hasil penjualannya itu dari perusahaan. Dari perusahaan saja yang memberi kita berapa yang bisa kita dapat dari hasil penjualan tadi. Ya, setelah dipotong biaya bibit, DOC, pakan, kemudian obat dan vaksin. Setelah dipotong semua dengan biaya administrasi, sisanya itu diberikan kepada kita dari hasil penjualan tadi. Juga dari pagi tadi. Boleh lihat kandang ini Pak? Oh iya, boleh kita lihat. Kalau menurut pengamatan kami, kondisi ayam bagian luarnya saja itu sudah kelihatan stabil. Bagaimana sampai bisa dilihat dari luarnya bahwa air itu siap atau tidak? Coba lihat matanya. Kalau matanya lincah, bersinar, lincah, melihat dia peka dengan lingkungannya, kelihatan. Tapi kalau dia cuma mengantuk, tidak, itu tidak. Itu melihat kondisi ayam dari luar baru itu. Langkah selanjutnya bisa dilihat dari kotoran. Kalau kotoran itu kan ada bermacam-macam, kotoran coklat, ya, ada yang berwarna putih, ada yang juga berwarna pakan, itu juga jenis-jenis kotoran yang tidak sehat. Kalau yang sehat itu yang normal saja. Kita bentuknya bulat dan agak sedikit padat dan tidak juga padat sekali. Kalau yang encer itu bisa juga bahwa dia itu bentuknya.
Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.